Di sini ada yang sih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Baik, ikhwani fid din wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita diberikan kemudahan untuk dapat menyambung ukhuwah dari keluarga kecil kita yang bisa dibilang ini apa? Reuni binbas ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita bersama keluarga-keluarga kita di tempat yang semoga Allah berkahi ini, dari sang tuan rumah yang sudah ngundang jauh-jauh ya, Masya Allah. Fa'ala kulli hal sampai kehabisan kata-kata. Baik, duduknya anak di sini tidak lain tidak bukan hanya sekedar mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asr Allah katakan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebajikan atau yang hak, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia Allah ciptakan untuk beribadah. Dan alhamdulillah di antara bentuk ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya umroh, tidak hanya haji dan lain sebagainya, enggak. Tapi ternyata ada ibadah juga yang juga mulia, yaitu menikah. Ya. Ini luar biasa pahalanya. Apalagi kalau sampai punya keturunan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad ja'alna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan telah kami jadikan para rasul yang sebelum-sebelum dirimu wahai Muhammad, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelum dirimu dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan. Maka ini ibadah yang luar biasa. Ya. Kenapa demikian? Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang berusaha berupaya untuk menikah, maka Allah akan jamin bagi mereka kekayaan. Ya. Kata Nabi SAW, salasun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah jamin pertolongan untuk mereka. Salah satu diantaranya an-nakih yuridul 'afaf, yaitu orang-orang yang nikah demi menjaga kehormatan dirinya. Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menikah bukan berarti tugas kita selesai, enggak, belum. Ternyata hayatu bainaz zaujain itu luar biasa pelik. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama dan antum sudah merasakannya. Di sini anak rasa nggak ada yang jomblo kan? Nah, ketika sudah nikah kita dapati, oh ternyata ada lagi yang perlu kita jaga, yaitu apa? As-sakinah, ketenangan, al-mawaddah, rasa cinta, ar-rahmah, kasih sayang. Tapi
yang perlu kita garis bawahi semua, atau dari ini semua, adalah siapa yang menjadikan keluarga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Siapa teman-teman sekalian? Siapa bapak-bapak yang menjadikan rumah tangga antum harmonis? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, siapa yang menjadikan rumah tangga antunna sakinah, mawaddah, warahmah? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada kesempatan ini izinkan ana mengingatkan diri ana pribadi dan kepada yang mendengarkan di tempat ini, semakin kita dekat kepada Allah, semakin as-sakinah, al-mawaddah, ar-rahmah Allah kasih. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara ayat kekuasaan Allah, Allah jadikan kalian itu saling berpasangan satu sama lain. Untuk apa? Agar kalian mendapatkan ketenangan dari mereka, dari pasangan-pasangan kalian. Kemudian Allah katakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kalian itu mawaddah dan rahmah. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tahu bahwasanya yang menjadikan rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah adalah Allah, berarti yang lain daripada itu belum tentu menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Contoh kekayaan, belum tentu rumah tangga kita jadi sakinah, mawaddah, warahmah kalau kita jadi orang kaya doang. Contoh jabatan, belum tentu kita punya jabatan rumah tangga kita pasti sakinah, mawaddah, warahmah, belum tentu. Kita punya rumah yang megah misalnya, belum tentu rumah megah itu menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, belum tentu. Pasangan kita cantik, tampan, dan lain seterusnya, belum tentu. Tapi yang menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita garis bawahi, perlu kita jaga rumah tangga kita, agar rumah tangga kita itu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau rumah tangga kita dekat kepada Allah, maka akan Allah berikan yang namanya as-sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kapan rumah tangga kita, khususnya yang bapak-bapak, menjadi dayus, tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan anak. Istri bermaksiat dibiarin, nggak ditegur. Anak bermaksiat pun juga dibiarin, nggak ditegur. Maka yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah Allah cabut. Ingat selalu, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah dengan keluarga kita juga, maka Allah akan mudahkan untuk sakinah, mawaddah, warahmah dari rumah tangga kita. Maka parameternya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah sedekat apa kita dengan Allah, sedekat apa kita pribadi, laki-laki, suami kepada Allah, sedekat apa kita atau istri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedekat apa anak-anak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sia-sia kalau ternyata kebahagiaan yang kita dapatkan itu cuman karena kesenangan duniawi, tanpa ada rasa ingin mendapatkan faedah ukhrawi. Ini rugi banget kita. Maka ana wasiatkan kepada diri ana pribadi dan kepada teman-teman yang mendengarkan semuanya untuk senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun, hatta kita jadi ustadz, hatta kita jadi guru, hatta kita jadi pimpinan, kita berhak untuk merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai ibadah yang mulia ini menjadi sia-sia, bahkan menjadi pengantar wasilah kita ke neraka, wal'iyadzubillah. Ya, maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadikan keluarga kita keluarga yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ajarkan, dekatkan mereka dengan ahlul ilm, dan jauhkan wasilah-wasilah yang menjadikan mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita
khususnya bapak-bapak punya tanggung jawab. Dan kepada ibu-ibu, ketika suami memberi nasihat, memberi petunjuk, memberi arahan, selagi itu baik, ikuti saja. Selagi itu menjadikan kita dekat kepada Allah, ikuti saja. Selagi itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, ikuti saja. Jangan ada intervensi di situ. Ya. Karena terkadang kita dapati seperti itu di lapangan, ya. Ada intervensi, ini, akhirnya nggak ketemu, nggak ada yang namanya ta'awun dalam rumah tangga. Repot kalau seperti ini. Kalau dua-duanya mau jadi nahkoda, payah. Satu jadi nahkoda, satu lagi jadi penasehat mungkin, atau penumpang, ya. Seperti itu. Maka pada kesempatan kali ini Ana ingin memberi highlight, jadikan keluarga kita keluarga yang dekat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian, tidak ada yang namanya sakinah, tidak ada yang namanya mawaddah, tidak ada yang namanya ar-rahmah di dalam rumah tangga kita. Tentu kita semua ingin berkumpul dengan keluarga kita kembali di surga kelak. Tapi kalau ternyata di keluarga kita ada yang bermaksiat, gimana mau berkumpul di surga? Nggak ada. Terus angan-angan belaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada sebuah syair, ya, yang mengatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna 'alaihi al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, sesungguhnya kalian itu enggak tahu kalian hidup sampai pagi atau enggak. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat-sehat ternyata dia meninggal tanpa sebab. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Betapa banyak pula orang yang sakit ternyata hidupnya lebih lama. Wa kam min fatan asbaha wa amsa dhahikan. Betapa banyak pemimpin atau pemuda yang dia melewati waktu pagi dan sorenya tertawa. Wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Ternyata di waktu malam udah masuk kubur dia. Wa kam min arusin zayyanuha li azwajiha. Betapa banyak juga pengantin-pengantin yang udah didandanin, udah rapi, pengen nikah. Wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Tapi ternyata kain kafannya udah siap, sedangkan dia nggak tahu. Maka berbekallah dengan ketakwaan dan ajarkanlah ketakwaan di rumah tangga kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan kesempatan yang sudah dipercayakan. Semoga bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di majelis-majelis berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa pasangan-pasangan kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa pemimpin kita, dan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah berkahi tuan rumah yang sudah repot-repot, direpotin sama kita semua, datang dari jauh-jauh, bawa anak-anak, pasti gaduh. Tapi semoga jadi pahala untuk antum dan juga untuk event organizer-nya. Siapa IO-nya di sini, ya. Asabakumullah thawaban katsiran. Allahumma amin. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.